Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Arifudin dan saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar dari tahun 100 hingga 44 Masehi. Akta diurna yakni papan pengumuman diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya ia hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada Anas yang dicatat pada papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senantiasa setiap hari diumumkan pada akta diurna. Demikian pula tentang kejadian-kejadian setiap hari-harinya, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi. Untuk diketahui oleh umum, berita akta diurna kemudian disebarluaskan. Pada saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan khas tentang hasil rapat dari papan tulis akta diurna itu setiap hari untuk para tuan tanah dan para hartawan. Dari kata akta diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik yang berasal dari kata diurnal dalam bahasa Latin, berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal. Dan catatan harian atau laporan dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis atau yang sekarang kita sebut sebagai wartawan. Dan jurnalistik itu dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, jurnalistik era media cetak. Ada surat kabar dan majalah. Surat kabar merupakan media cetak yang terbit setiap hari dan teratur di sana dalam bentuk berita, artikel, feature, taduk, dan lain-lain. Dan juga ada majalah. Majalah adalah media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan feature dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang. Majalah biasa terbit seminggu sekali. 2. Generasi kedua, jurnalistik di era media elektronik atau penyiaran. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan, maka di samping ada media cetak, maka ada pula karya jurnalistik elektronik atau penyiaran. Media elektronik atau penyiaran adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran yang meliputi segala bentuk aspek ideal. Perangkat lunak dan keras yang menggunakan saran pemancar atau transmisi baik di darat maupun di antariksa. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancar luaskan kepada semua orang. Segala peralatan yang digunakan untuk memperlancar aktivitas penyiaran disebut sebagai media massa periodik elektronik. Dua bentuk penyiaran yang dominan adalah radio dan televisi. Dan ketiga, jurnalistik era media online. Jenis jurnalistik baru-baru ini tidak lepas dari temukannya teknologi komputer yang diikuti kemunculan teknologi internet. Dikembangkan pada tahun 1990, online journalism atau lebih dikenal dengan nama jurnalisme
online, lahir pada tanggal 19 Januari 1998. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 17 pada pada tanggal 17 Januari 1998 disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online. Dan 2 tahun kemudian, sekitar awal 2000, muncullah situs-situs pribadi yang menampilkan laporan jurnalistik. Pemiliknya yang kini dikenal dengan website, blog, weblog, atau blog saja. Sedangkan kemunculan di Indonesia ketika akhir kepemimpinan Orde Baru, saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Berita tersebut disebarluaskan melalui milis yang dikenal di kalangan aktivis demokrasi dan mahasiswa. Setelah itu, beragam media online pun hadir seperti detik.com, bidik.com, dan lain-lain. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.